Wabarakatuh. Atas puji syukur kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita akan menjelaskan tentang pemrograman Python. Perkenalkan, nama saya Haryono Ali Kesuma, NIM 20.02.01.0033 dari Prodi RSK. Di sini kita akan menjelaskan tentang dan poin-poin apa itu tentang Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan tentang Python. Nah, kita akan menjelaskan sejarah Python. Dimulai oleh seorang programmer bernama Guido dan Faroso pada tahun 1991. Awalnya Python dikembangkan sebagai salah satu respon rasum atas bahasa pemrograman ABC. Itu sebabnya dalam perjalanan bahasa pemrograman, Python banyak dipengaruhi oleh bahasa pemrograman ABC tersebut. Uniknya, proses pengembangan bahasa pemrograman Python dikembangkan secara berkesinambungan oleh programmer, penguji, dan pengguna yang kebanyakan bukan ahli IT di seluruh dunia hingga akhir bisa menjadi seperti sekarang. Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang tidak menggunakan kompiler dengan sifat open source yang dimiliki. Kamu akan mendapatkan manfaat belajar Python karena bahasa ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai hal, dari mulai mengembangkan situs, mengembangkan video game, membangun GUI, desktop, walaupun mengembangkan program lunak. Ayo kita selanjutnya, pengertian Python. Python adalah pemrograman berorientasi objek. 5. Meningkatkan produktivitas. Memiliki library yang luas dan desain prioritasi objek yang berisi penggunaan bahasa pemrograman. Python dapat ditunjukkan produktivitas programmer dibandingkan saat menggunakan bahasa pemrograman lain seperti Java dan C++. 6. Free dan open source. Tidak hanya dapat diunduh secara gratis, bahasa Python juga dikembangkan di bawah lisensi open source yang disetujui OSI, yang berarti bahasa pemrograman lain ini bebas untuk digunakan, dikembangkan, dan didistribusikan, termasuk untuk tujuan komersial. Lanjut, kekurangan dan bahasa pemrograman Python antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kekurangannya dukung multiprosesor. Multiprocessing adalah bagian penting dalam penulisan aplikasi. Python memang didukung multiprocessing, namun mungkin tidak sefrekuensibel atau senyaman bahasa lain. Itu sebabnya mungkin ini dapat sedikit membatasi kamu saat menulis kode. 2.
Lebih sedikit developers yang berpengalaman. Saat kamu membuat aplikasi, kamu pasti ingin para developers paling mempengalaman yang dilakukan pekerjaan itu. Namun tidak sederhana itu dengan Python karena tidak banyak ahli programmer yang menggunakan bahasa, terutama jika dibandingkan dengan Java. 3. Tidak ideal untuk memori interface teks. Python adalah bahasa yang dikenal dengan fleksibilitas tipe datanya. Hal ini membuatnya menghasilkan konsumsi memori yang cukup tinggi dan menjadi tidak nyaman digunakan untuk memori interface teks. 5. Batasan desain. Python diketik secara dinamis. Memiliki banyak batasan desain Python, bahkan terlihat membutuhkan lebih banyak waktu pengujian dan kesalahan yang dimuncul ketika aplikasi akhir dijalankan. Batasan kecepatan Python sering dikritik karena kecepatan yang lebih lambat dibanding bahasa pemrograman yang dikompilasi seperti C atau C++, karena metode berbeda yang digunakan untuk menerjemahkan kode. Meski begitu, beberapa benchmarks Python bekerja lebih cepat daripada C dan C++. Beberapa masalah terkait kecepatan bahasa pemrograman ini juga telah diatasi dan dioptimalkan hingga Python bisa dibilang tetap menjadi salah satu pilihan teratus untuk pengembangan perangkat lunak. Contoh aplikasi Python yang digunakan 10 perusahaan terkenal. Google. Dari awal sendiri, Google sudah menggunakan Python. Bahkan Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang penting bagi Google. Itu mengapa Google pernah merekrut kreator Python, Guido van Rossum, untuk bekerja di Google. Kutipan pendiri Google, Python dapat dicapai, C++ harus dicapai. Yang berarti jika Anda ingin mengontrol memori dan latensi rendah, gunakan C++, dan selebihnya digunakan Python sebaik mungkin. Bahkan diperlukan atau bash nanti script tersebut akan diubah bagi menjadi Python. Karena kemudahan perawatannya, saat ini Python adalah salah satu bahasa pemrograman sisi server resmi Google. Selain Python, Google juga menggunakan C++, Java, dan Go. Dua, Spotify menyediakan layanan musik streaming tersebut di dunia dengan hampir 75 juta orang pelanggan. Spotify memanfaatkan Python untuk analisis data dan backward
Backhead Spotty, dan banyaknya layanan-layanan yang dikonfirmasi melalui ZeroMQ yang merupakan framework dan liberal open source untuk jaringan Spotty. Dibuat menggunakan Python dan C++. Alasan Spotty dibuat menggunakan Python dikarenakan Spotty sangat menyukai kecepatan perkembangan jaringan dari Python. Sistem rekomendasi Spotty mengandalkan sejumlah besar analisis data untuk menjelaskan analisisnya, dan Spotty menggunakan Luigi, modul Python yang direkrutkan dengan Hadoop, modul open source. Ini menangani salah satu library yang bekerja dengan library lainnya, dan cepat menangani error log. Happy Fresh menjalani bahan makanan dikirim dari toko yang Anda pilih dalam salah satu jam saja, dengan lebih dari 500 pengguna di Indonesia. Happy Fresh dengan cepat menjadi salah satu aplikasi pengiriman bahan makanan paling populer bagi milenial. Menurut tim teknik Happy Fresh, dalam kasus perkiraan permintaan, tim Happy Fresh memiliki kode Python yang dilakukan perkiraan membaca semua data dan menentukan pembelian yang berulang untuk minggu depan dan transaksi lanjutnya. Netflix. Salah satu penggunaan untuk Python di aplikasi Netflix adalah Central Allegro aplikasi RESTful. Ini akan mengubah rute pengangkatan dan pengirimannya yang ke grup atau individu yang memiliki izin untuk melihat peringatan. Selain itu, aplikasi secara otomatis akan di-restart atau menghentikan proses yang dianggap bermasalah. Selain CAG, Python juga digunakan dalam aplikasi untuk menelusuri riwayat dan mengubah pengaturan keamanan. Instagram. Seperti kita ketahui bersama, Instagram telah merevolusi komunikasi visual dan pemasaran digital melalui media foto yang merupakan contoh aplikasi Python. Ada 400 juta pengguna aktif setiap hari, yang tentunya menghilangkan persepsi bahwa aplikasi Python tidak terlalu inisius. Instagram Hui Ding mengatakan bahwa moto pengembangan aplikasi di Instagram adalah lakukan hal sederhana dulu.
yang dapat dilakukan menggunakan Python. Karena pengembangan aplikasi Python di Instagram sangat ramah pengguna, sederhana dan rapi. Selain itu, karena Python sangat populer, tidak sulit dicari, developer baru untuk meluaskan tim. 6. Pinterest Tag. Pinterest Tag termasuk salah satu layanan contoh aplikasi Python yang wajib diikuti. Diluncurkan pada di tahun 2010. Pinterest Tag merupakan jaringan sosial yang menawarkan konsep unik dan berbeda. Layanan serupa lainnya di Pinterest menggunakan bisa dengan leluasa mengumpulkan dan membagikan foto tanpa diganggu oleh berbagai batasan yang membatasi. Foto yang dibagikan tidak terbatas pada foto yang Anda unggah, tetapi juga menyertakan foto lainnya dan situs web tertentu. Menurut Paul Sickrell selaku co-founder Pinterest, karena menggunakan Python dan dijago dimodifikasi besar-besaran untuk landasan aplikasinya. Dropbox pertama kali diluncurkan pada September 2008. Python memakaikan peran penting di Dropbox, dan Dropbox adalah aplikasi komputer dan server yang ditulis dalam bahasa pemrograman ini. Menurut Dave Houston, salah satu pendiri Dropbox, Python memiliki karena sederhana, fleksibilitas, dan penampilannya. Gojek dan Grab. Gojek dan Grab merupakan layanan berbagai tumpangan yang saat ini begitu ramai digunakan masyarakat Indonesia. Kedua aplikasi ojek online ini bahkan menjadi penguasa pasar layanan pesan antara makanan dan delivery di Asia Tenggara. Merupakan programmer dari Gojek, aplikasi mereka dibuat dengan bahasa pemrograman Python. Karena menggunakan Python untuk semua fitur di dalam aplikasinya, bahkan pemrograman ini juga didukung sebagai besar layanan yang berjalan di Gojek dan Grab saat ini. Kita lanjut lab 9, Reddit. Reddit adalah platform komunikasi yang memiliki cakupan forum terluas di dunia yang merupakan salah satu aplikasi Python. Secara umum, Reddit adalah situs liburan karena setiap anggota dapat berpartisipasi dalam memberikan teks atau tautan, maka dapat memberikan banyak informasi. Pada dasarnya, Reddit adalah platform yang mengandalkan
komunikasi online. Dengan mengizinkan mereka untuk memposting tautan dan informasi mereka sendiri, ini dapat menentukan apa yang layanan diberitahukan dan apa yang tidak layanan diberitahukan. Menggunakan situs kemudian akan menggunakan jawaban untuk memilih naik atau turun pada posting ini untuk menentukan informasi terbaik. Menurut Reddit co-founder Stephen Huffman dan Alexis Ohanian mengatakan bahwa Reddit masih tetap menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman karena banyak referensi, dan tidak itu saja. Reddit menggunakan Python karena bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan mudah diubah. Fast Filter. Fast Filter merupakan contoh aplikasi Python spesial efek yang awalnya digunakan untuk filter. Beberapa aplikasi fast swipe, namun di saat ini fast filter banyak ditemukan di berbagai macam aplikasi seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan lainnya. Seiring berkembangnya teknologi fast filter, developer meyakini bahwa fast filter merupakan masa depan bagi efek visual dan mulai menjadi fitur wajib yang harus ada. Karena konstitusi awal fast filter dibuat menggunakan C dan C++, akan lebih mudah untuk mengintegrasikan Python. Hingga saat ini, fast filter tetap menggunakan Python karena selalu dapat menghadirkan solusi terbaik untuk bantuan developer. Seperti yang sudah kita ketahui, Python memang banyak digunakan para akademis yang merupakan startup karena kesederhanaan Python dan mudah dipahami bagi programmer pemula. Terima kasih. Tadi itulah penjelasan dari saya tentang pemrograman Python. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.